Jadi untuk di jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan dagang itu hampir sama dengan jurnal penyesuaian yang ada di perusahaan jasa. Jadi kalau nanti ada asuransi misalnya disesuaikan, ada biaya sewa yang disesuaikan, ada depresiasi, macam-macam itu sama semua. Jadi ketika kalian bisa mengerjakan di soal perusahaan jasa, penyesuaiannya, kalian juga akan bisa untuk mengerjakan penyesuaian yang ada di perusahaan dagang. Tapi ada perbedaannya. Misal, di perusahaan jasa itu kan nggak ada barang yang dijual ya. Tapi kalau di perusahaan dagang, bisnis operasinya adalah menjual barang dagangan. Sehingga akan ada jurnal penyesuaian untuk barang dagangan. Di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur, karena kita punya barang dagangan, mereka akan memiliki yang namanya physical count atau stock of name. Stock of name itu adalah perhitungan fisik persediaan di akhir periode. Jadi mau teman-teman nanti pakai sistem perpetual ataupun pakai sistem periodik, kalian tetap akan diminta untuk melakukan perhitungan fisik persediaan. Contoh, misalnya stok barang A itu ada berapa biji, dihitung 1, 2, 3, ada 10, ya udah berarti kita melakukan untuk setiap item yang kita punya perhitungan fisik. Nah, jadi perpetual atau periodik menghitung secara fisik. Pada sistem periodik, perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui harga pokok penjualan. Jadi kan tadi kita harus tahu berapa sih sisa barang kita secara fisik. Ya, kalau kita tahu sisa barang kita secara fisik, misalnya berapa unit dengan nilai berapa, baru kita bisa mengetahui COGS-nya. Nah, kalau nggak ada perhitungan fisik, kita nggak tahu berapa sih COGS-nya. Kalau di sistem perpetual, perhitungan fisik itu bertujuan untuk membandingkan nilai persediaan menurut catatan dengan nilai persediaan secara fisik. Bedanya dengan perpetual, si periodik ini kan, berbeda dengan periodik, si perpetual ini kan dia selalu ngitung ya, nilai bayaran kita berapa lewat kartu persediaan yang kalian bikin kayak. Tapi karena di periodik itu tidak membuat kartu persediaan, dia harus tahu dulu nilai persediaannya tuh berapa untuk bisa menghitung COGS. Kalau di perpetual, karena kita ngitung secara fisik, kita menghitung secara akuntansi untuk setiap transaksinya, perbandingan antara fisik sama catatan ini biasanya angkanya suka beda. Misal, menurut catatan, nilai kita itu harusnya nilai persediaan kita tuh ada 10 unit. Tapi ketika kita ngecek di gudang, nilai persediaan secara fisiknya bukan 10 unit, tapi 8 unit. Atau malah 12 unit. Jadi, nilai persediaan secara fisik bisa jadi lebih besar ataupun lebih kecil dibandingkan dengan nilai persediaan kita secara fisik. Jadi, fisik sama catatan beda. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ya, dan pada umumnya beda. Maka ada selisih, bisa selisih lebih, bisa selisih kurang. Nah, makanya selisih ini kita akan adjust atau akan kita sesuaikan. Jadi adjustment yang ini adalah yang tidak ada di perusahaan jasa, hanya ada di perusahaan dagang. Kalau di sistem perpetual, jurnal penyesuaian itu kita samain tuh nilai persediaannya harus kita samain antara catatan sama nilai fisik. Bu, patokan yang mana? Secara catatan apa secara fisik? Jawabannya secara fisik. Jadi yang ada tuh berapa in real di gudang. Itu kita jadikan patokan. Maka kalau misalnya nilai catatan kita lebih banyak, berarti kita harus kurangin dong. Kalau catatan kita 10, barangnya di gudang tinggal 8, berarti ada 2 selisihnya ya, 2 barang ya. 2 barang ini kita catat sebagai beban. Ya. 2 barang ini kita catat sebagai beban karena nilai fisiknya lebih sedikit dibandingkan nilai catatan kita. Kita selalu ngikutin nilai fisiknya berapa. Paham nggak sampai sini? Maka jurnalnya apa, Bu? Jurnalnya debitnya adalah cost of goods sold, kreditnya adalah merchandise inventory, senilai harga yang barang tersebut
yang tidak adanya berapa. Jadi untuk menyesuaikan inventory dengan nilai fisik. Kalau periodik, nggak ada jurnal penyesuaian, karena pasti nggak ada selisih. Kok bisa nggak ada selisih? Karena kita mendasarkan nilai perhitungan COGS kita berdasarkan hitungan fisik. Kayak tadi kita kerjain itu soalnya, berapa nilai secara fisik, itu kita jadikan sebagai dasar. Oke. Suara saya kedengaran jelas ya, nggak putus-putus ya? Kalau putus-putus, kabarin saya ya, saya nggak tahu nih, jaringannya bagus atau tidak. Oke, sampai sini paham atau enggak? Jadi kita sip. Jadi kita hanya akan melakukan jurnal penyesuaian untuk perpetual. Kalau untuk periodik kita tidak menggunakan jurnal penyesuaian karena kita mendasarkan perhitungan COGS kita terhadap nilai fisik yang ada. Bu, kalau tadi kan selisihnya catatan kita kurang ya Bu ya? Catatan kita lebih ya Bu ya? Catatan fisiknya lebih sedikit. Maka kita masukin sebagai beban. Bu, kalau kebalikannya ternyata catatan kita tuh lebih banyak dibandingkan, fisik kita lebih banyak dibandingkan sama catatan kita. Fisiknya ada 15, catatan kita mah cuma 10, Bu. Gimana? Maka dibalik jurnalnya. Merchandise inventory-nya debit, cost of goods sold-nya kredit. Tapi yang lebih banyak terjadi itu adalah di gudangnya lebih dikit. Biasanya sih di gudang lebih sedikit daripada yang ada di catatan. Gitu. Sampai sini clear? Nah, oke.